Kali ini kita akan membahas tentang good sleep for good health, dalam artian ini kaitannya dengan Hari Tidur Sedunia. Ya Iya, sebenarnya tanggal 14 Maret kemarin ya. iya, Oke, ini kenapa nih kalau harus dikaitkan dengan good sleep untuk kesehatan yang baik ini? Silakan Ibu. iya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan walaupun puasa tetap semangat ya, tetap Amin. konsen ya. Karena kenapa kok pagi ini mengangkat tema itu karena memang masih bulan Maret juga nih. Mm-mm. Dan tidur itu kadang kan orang mengabaikan ya kan, padahal itu merupakan suatu kebutuhan. Mm-mm. Karena tubuh kita ini kan memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa, kemudian juga waktu-waktunya juga sudah ditetapkan sehingga harus ada waktu istirahat. Iya. Salah satunya dengan bentuk tidur. Nah, itu yang kadang kita lupakan karena terlalu banyak pekerjaan, banyak tanggung jawab sehingga tidur itu Mm-mm. terlupakan atau memang karena ada penyakit dasar. Nah, Mm-mm. ini penyakit dasar ini yang memang kita tidak bisa mencegah, tetapi yang kita masih bisa mencegah biasanya kita pola hidupnya kita yang Baik lagi diperbaiki ya dari diri gitu. sendiri ya. Iya, jadi kalau misalnya kita sehat terus ada gangguan tidur, nah ini perlu dievaluasi nih. Nah, Mm. mungkin lifestyle-nya yang harus diperbarui atau mungkin Mm. diperbaiki atau mungkin pola makannya juga, konsumsi makanan-makanan apa yang tidak boleh atau apa yang seharusnya dikonsumsi. Nah, sehingga menciptakan tidur yang baik. Karena kan dengan tidur yang baik, kemudian metabolisme istirahat, kemudian sehingga otak bisa lebih apa namanya tumbuh berkembang, terutama pada anak-anak kan Mm. memang tidur dibutuhkan sekali gitu, Mas Putra. Iya, Oke, baik kalau lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini tidur pun juga memang apa ya kualitasnya juga bisa menentukan besok kita nih kerjanya baik apa enggak gitu ya. iya betul. Jadi kualitas Hmm. dan kuantitas ya. Oh iya 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 iya. betul. Kualitas tuh paling penting Iya dan betul. kuantitas juga. Iya. Umumnya berapa jam sih Bu orang Tergantung tidur? dari usia juga ya, ya. Seusia Kalau kita-kita gini ya, eh, kalau kita-kita ini bisa lah ya 7 gitu ya sampai apa namanya 7 sampai 10. Tapi kalau pada anak-anak kan lebih lama lagi ya, bisa hmm, sampai 8 ya, sampai 12 jam. Pada bayi lebih lama lagi. Jadi memang tergantung dari usia juga. Kalau kita sih oh. ya aman lah 7 jam atau 6 Tapi jam juga bisa. semakin usia bertambah apakah juga apa ya jumlah Kebutuhan. tidurnya kebutuhan tidurnya Iya, juga akan kebutuhan semakin berkurang atau makin berkurang bertambah? ya, Oh semakin berkurang berkurang. malah. Iya, kalau pada anak-anak kan mereka butuh ya perkembangan otak gitu ya, Ah, apalagi pada bayi-bayi memang nggak apa-apa tidurkan aja mereka. Tapi kalau kita kan semakin berkurang. Tapi ya itu tadi ya, ambil aja lah patokan 6 sampai 7 gitu atau sampai 8 jam lah hmm. per hari. Itu udah cukup sebenarnya. Ya, emang sih Iya. kalau bayi-bayi dan juga balita sebaiknya tidur aja Bu ya. Iya. Kalau bangun terakhir repot. Selain itu ya. Ya, curhat itu. Oke, kalau ini Bu, apa kualitas tidur yang buruk ini dapat mempengaruhi kesehatan secara umum? Apakah benar semacam itu? Iya, jadi memang itu tadi ya berkaitan dengan Mhm, perkembangan otak kita ya, di mhm, mana otak itu juga semua metabolisme tubuh juga diatur di sana ya. Nah, itu mhm, juga bisa mengganggu akhirnya ya. Banyak sekali yang bisa disebabkan oleh gangguan tidur nih, mhm. bisa sampai stres ya, kemudian hipertensi, ya, sampai diabetes, kemudian gangguan kelelahan ya sehingga Mhm. fokus konsentrasi. Sehingga kalau biasanya kalau anak-anak juga ada gangguan belajar, kalau kita Iya, gangguan bekerja sampai sebegitunya gitu. Jadi oke. cukup harus diperhatikan. Selama ini pasien-pasien Ibu pernah ada yang mengalami hal semacam ini? Iya, kalau Karena karena mungkin kebiasaan tidur yang kurang baik akhirnya heeh. berpengaruh kepada THT-nya juga? Iya, heeh, heeh. Jadi memang kalau memang Hmm. ada gangguan tidur itu kan nanti kalau gangguan tidur itu kan ada gejalanya ada dua ya, bisa Hmm. gejala siang sama gejala malam nih. Nanti Oke kita oke perlu oke oke. tanyakan juga nih kalau gejala siang tuh kayak kelelahan gitu ya waktu bekerja, Hmm. kemudian nggak konsen saat belajar, nyetir sering ngantuk ya. Nah itu atau nonton TV tiba-tiba tertidur. Waduh. Nah itu juga harus dicurigai bisa saja nih ada gangguan tidur di situ ya. Nonton TV tiba-tiba tidur ya? Ketiduran atau memang Wah. kalau sudah malam ya enggak, itu namanya gejala siang ya. Oh Nah, iya iya kalau iya. gejala malamnya itu biasanya kita bisa tanyakan ada nggak kesulitan untuk memulai tidur, kemudian adakah apa namanya sesak pada saat tidur atau rasa tercekik gitu ya, atau kemudian ada ngorok. Nah, itu juga salah satu gangguan, salah satu keluhan dari orang-orang dengan gangguan tidur. Nah, Mhm. jadi Itu juga kita harus mungkin dengan THT tanyakan. juga sama ya? Nah, kalau dari THT kan juga macam-macam nih ya, Mas Heeh. Putra, untuk gangguan tidur itu kan banyak ya. Hmm. Nah, bisa kita memang kalau ada gangguan tidur itu kita memang menata laksananya secara komprehensif. Jadi karena bisa dari penyakit dalam, ada penyakit dasar atau tidak atau dari saraf. Nah, kalau dari THT itu biasanya bisa ada penyakit yang struktural yang terkait dengan anatomis, gangguan dari anatomi Hmm. ya sehingga mengganggu dari kualitas atau kuantitas dari tidur. Nah, jadi kalau biasanya
khususnya ada kan tidur itu bisa dari insomnia ya, kemudian ada parasomnia, kemudian nah kalau Sleep di apnea juga ya, berarti? nah kalau di THT memang khususnya untuk sleep apnea. Oh, Jadi apnea. iya, Bacanya apnea ya. apno. Iya, Mohon maaf, Ibu. nggak apa-apa. Kadang juga ada yang nih. Heeh. Jadi OSA. Nah, jadi OSA ini obstruksi sleep apnea itu ada dua. Jadi hanya sekedar OSA saja atau Hmm. OSAS. Jadi sindrom. Jadi bermacam-macam sindrom yang sudah muncul karena penyakit OSA itu. Itu. Nah, Oke. itu harus Saya baru dengar dicari. loh penyakit OSA itu. Oh, iya itu dia ya. Apa itu penyakit OSA, Bu? Nah, yaitu tadi obstruktif sleep apnea. Nah, itu jadi Oh, tadi singkatan iya, toh. singkatan itu tadi. Nah, itu kan bisa ditegakkan dengan ada beberapa pemeriksaan. Jadi dari keluhan tadi ya, keluhan Dan beberapa kali treatment barangkali. ya kalau treatmentnya nanti setelah itu sudah tegak, setelah diagnosis OSAS itu sudah tegak, baru kita treatment sesuai dengan derajatnya dan sesuai dengan penyakit dasar. Hmm. Gitu. Waduh, serasa kuliah lagi saya nih. Baru masuk kuliah. Refresh ya. Iya. Jadi Oke. memang harus dicari nih penyakit dasarnya tuh apa yang bisa bikin tidurnya nggak nyenyak gitu ya, atau sulit memulai tidur, atau ngoro, hati-hati. Nah, ngoro itu salah satu Ini. indikasi itu ya, Saya langsung kecurigaan garu-garu untuk kepala apa. ini. Nah, itu perlu ditanyakan ke tetangga sebelah bantal ya. Ada nggak? Karena kan kita nggak sadar ya, kita nggak sadar. Cuman kita tahunya pagi-pagi kok udah capek banget ya, padahal tidurnya udah lama, tapi kita masih capek gitu ya. Terus Wah, kita ini nggak, saya banget kayaknya nih. nah itu tuh harus tuh. Padahal nggak ngabis nguli, nggak ngabis apa. Nah itu, jadi perlu kita cari Heeh. memang. Heeh. Oh, itu bisa jadi ini ya, bisa jadi semacam gangguan tadi itu ya, OSA. OSA itu ya. Bisa juga sih, Makanya kan memang harus Harus ada ke spesialis pemeriksaan. juga, Bu ya. Ya, biasanya kalau Wah, nanti kalau dari ketemu penyakit dalam. Bu Nindya lagi saya. Tapi bisa disembuhkan ya. Nah, itu juga tergantung ya kan, tergantung Baik dari lagi. penyebabnya Oh, juga. Kan iya. banyak. Kalau itu kan sindrom ya. Jadi suatu sindrom, kumpulan dari sindrom-sindrom itu, dan itu ada penyakit dasarnya gitu loh. Jadi nah contohnya nih kalau di hidung nih ya, ada deviasi septum gitu ya. Aduh, Tulang apalagi hidungnya tuh? bengkok gitu ya. Oke, Apa oke. ada polita gitu ya. Jadi diperiksa dulu lah. Iya, jadi Gitu. penyakit dasarnya itu harus diketahui. Tapi Atau yang pasti kalau orang-orang mendengkur ini pasti ya ya harus ke THT emang, Bu ya. nah, bisa juga ke Nah. syaraf, boleh ke penyakit dalam, tapi memang kita harus lihat dulu aja. Jadi penyakit dasarnya itu apa? Kayak berat badan, peningkatan berat badan, obes. Nah, jangan salah, itu juga bisa ngorok. Kalau Ternyata keturunan bisa juga nggak? keturunan itu biasanya karena posisi anatomi aja, kayak tadi ya deviasi septum, Oke, kemudian oke. makroglosi, lidahnya Ah. gede gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kebesaran aja bisa ini ya. Jadi memang Oh, harus jadi banyak dibiasain. macamnya ya. Jadi Oke, memang oke. benar-benar harus kita tentukan penyakit dasarnya nih, supaya kita bisa tentukan langkah selanjutnya kayak apa. Jadi emang pendengkur ini sudah bisa dipastikan sebagai indikasi masalah kesehatan THT juga pasti ya. Iya, salah satunya begitu. Itu Cuman- secara serius atau ya cukup Nah, kita perlu lihat tangani gitu ya? derajatnya juga ya Oh, kan. ada derajatnya juga. Ada. Jadi kita nanti akan nggak cuma hanya sekedar nanyain aja ya dari anamnesis, tapi kan kita juga ada ini pemeriksaan lebih lanjut tuh. Yang paling gampang tuh kan lihat dengan endoskopi. Dengan endoskopi kan kita bisa tentukan nih apa Iya. ya kira-kira, adakah tadi ya tulang hidung yang bengkok, tulang hidung yang Tadi. membesar ya. Kemudian ada atau palatum yang jatuh, atau ada tonsil, hipertrofi, makroglosi, macam-macam. Kemudian kalau secara dari ini apa namanya, toolsnya lagi ada questionnaire, bisa kita ngerjakan questionnaire itu. Jadi kita tanyakan kepada pasien macam-macam sih, ada ESS, ada stop questionnaire, ada tergantung kita punyanya. Tapi kalau di sini biasanya pakai ESS juga cukup. Jadi kita tanyakan pola tidurnya, kemudian pola keluhan-keluhan siangnya, mengantukkah itu tadi, bekerjanya bagaimana, belajarnya bagaimana. Nanti dari situ itu biasanya kalau lebih dari 15 kita ada indikasi untuk OSA. Nah, nanti baru ditetapkan lagi dengan pemeriksaan lagi namanya sonografi. Nanti di situ nanti baru pasien ditidurkan, nanti kita lihat pola tidurnya itu bagaimana, ada enggak ini apnunya itu ada enggak. Nah, nanti di situ ada skor AHI. Jadi itu nanti baru kita tentukan kalau dia Panjang sudah juga ya. iya, jadi perjalanannya panjang dan komprehensif banget itu. Jadi nanti Saya pikir cuma gini menunggu udah kasih obat selesai itu nggak gitu juga ternyata ya. itu. Penyebabnya apa? Cuman kalau kita ngerasa kita agak obes atau gitu ya, overweight, silakan turunkan berat badan dulu, karena kan itu kan kayak lemak-lemak itu kan juga akhirnya kan Berpengaruh juga. mengurangi
volume dari jalan nafas kita sehingga gampang banget kolaps. Kalau turun masih aja, nah itu baru barangkali ya. Iya, boleh. Saya biasanya Oke. sih ini dulu apa namanya lifestyle-nya dulu diperbaiki, Hmm. kemudian modifikasi diet gitu, olahraga yang teratur, kemudian Hmm. kayak hindarin makanan-makanan yang apa yang alkohol, kemudian yang kafein gitu. Itu juga bisa lemak-lemak gitu. Wah, ini harus dengerin semua nih, ini para pendengar. Iya, iya, apalagi puasa-puasa biasanya buka langsung gitu ya. Itu Iya, perlu ya. padahal harus ada tahapan-tahapannya gitu ya. Iya, heeh. Oke, kayak minum dulu dan sebagainya. Nah, Jangan ya makan benar. berat kayak gitu. Ya, Wah, sampai sana minyak-minyak akhirnya bahasan gitu kita. ya. Oke, kalau ini Bu, apa seandainya kayak semacam posisi tidur ini apa juga yang salah gitu ya? Apakah Mm-mm. juga bisa mengenai THT juga kesehatannya? Iya, iya bisa mempengaruhi kalau memang posisi apalagi dia dalam keadaan obes, kemudian ada sumbatan di dalam apa namanya jalanan Hmm. nafas itu juga bisa posisi seperti terlentang itu kan juga mempengaruhi atau tengkurap ya. Nah, Hmm. makanya disarankan untuk posisi miring. Nah, Iya, lebih kanan baik kiri boleh aja ya. iya, iya. Lebih aman sih kanan ya. Tapi itu juga dapat mengurangi angka ini apa namanya kejadian OSA biasanya setelah tidur miring begitu. Biasanya kita sampaikan kepada pasien coba tidurnya lebih miring, dimiringkan bagaimana. Kalau terlentang kan karena lidah yang jatuh gitu kan. Nah, Hmm, iya iya itu iya. juga bisa atau mungkin karena dia bantalnya terlalu tinggi kemudian sehingga posisinya terlalu menunduk. Nah, itu juga bisa menutup jalan nafas kita. Jadi posisi tidur juga bisa menentukan. Ini kalau habis pulang kerja, saya rebahan dan bisa tidur 15 menitnya itu tidur apa gitu? Apa itu maksudnya? Sehatkah gitu ya? Ini saya ulang lagi ya, kalau habis pas pulang kerja, saya rebahan dan bisa tidur 15 menit gitu ya. Itu tidur apa gitu ya? Sehatkah juga gimana kali ya? Tidurnya hanya 15 menit apa gimana ya? Ya ini kok belum jelas, cuma gini aja. Singkat banget ya, mungkin bisa tidur barangkali rebahan, dia bisa relax dulu selama 15 menit gitu ya. Kemudian bangun lagi dia untuk aktivitas mungkin ganti baju atau mungkin mandi atau gimana, barangkali gitu. Iya, itu malam atau siang juga ya? Kalau malam Ini. saya rasa sih itu wajar ya waktu tidur kita ya. Tapi kalau siang kemudian kita masih dalam keadaan posisi bekerja. Nah, itu kalau saya rasa bisa juga. Nah, apalagi dia dalam posisi bekerja. Kalau memang dia berniatnya untuk istirahat seperti tadi di rebahan, ya saya rasa tidak ada masalah. Ya, cuman kalau pas dia tiba-tiba bekerja terus tiba-tiba tertidur, nah itu juga harus dievaluasi ya. Nah, ini Kecuali dia. memang malam sebelumnya dia nggak tidur begadang gitu ya. Nah, Oke, kalau valid sudah ya. dia sudah cukup tidurnya terus tiba-tiba dia ketiduran gitu ya, nah itu yang perlu dipertanyakan, dia benar-benar tidur kah atau dia apnu gitu kan. Nah gitu tadi. Jadi kalau memang dia memang ada dasar faktor sebelumnya gitu ya, faktor restless gitu ya, itu normal aja sih. Kecapean ya, kurang tidur lah intinya. Iya, iya. Nah, ini jadi Pak Tian, ini nampaknya Anda perlu melihat kembali ya, mereview kembali. Ini saya semalam tidur apa Aktivitas enggak gitu. sebelumnya, Iya. iya gitu ya. Terlalu padat aktivitas juga bisa Bisa mempengaruhi. juga. Oke. Dari Cindy nih Bu, oke mana nih ya? Nah, oke. Bentar, mana nih WhatsApp-nya? Oke, dari Cindy di kampus. Ibu mau tanya nih, mana tadi nih ya? Kalau tidur dengan mulut terbuka ini apakah juga pengaruh ya sama kesehatan kebiasaan tidur nih? Iya, iya. Kalau mulut terbuka itu kan berarti kan ada sesuatu di hidung ya. Kemungkinan hidung nggak bisa Oke. nafasnya lega ya. Berarti ada suatu sumbatan di hidung itu yang harus dicari. Nah, sekarang kalau memang mau ini sendiri ya, mau ngecek sendiri tuh, coba aja kalau tutup mulut, kemudian ditutup salah satu hidung gitu ya, nafas, dicoba tarik nafas, kemudian dihembuskan. Sama nggak kanan kiri? Kalau nggak sama nih, berarti kemungkinan ada sesuatu gitu ya. Oh, oke, Atau oke. kalau nggak lega, nggak bisa tarik nafas, nggak bisa inspirasi kuat atau nggak bisa ekspirasi apa namanya ada kuat gitu ya. Nah, itu mungkin ada sesuatu itu yang harus kita cari. Biasanya sih kayak itu tadi. Kalau genetik ya, secara genetik biasanya banyak sih kita itu yang deviasi septum. Apalagi hati-hati yang hidungnya mancung nih. Saya sering banget nih ya. Wow. Kenapa Bu? Kalau dimancung Nah, kenapa itu nih? dia ya. Kenapa? Predisposisi terjadi deviasi septum itu juga Waduh. tinggi. Nah, itu kan. Jangan bangga-bangga ini. Ternyata ada ini ya yang lain gitu ya. Iya, betul. Rata-rata pasien yang operasi septum deviasi itu ya dengan ras ini ya dari Oh, Arab-Arab gitu. yang tinggi-tinggi, yang pancung-pancung itu. Bukannya ketika mancung itu lubang hidung semakin besar Lebih Bu? besar ya, tapi deviasinya itu Oh, ya. deviasinya Iya, malah ya? ada deviasinya ya. Oke, Jadi oke, itu yang oke. memang harus kita cari. Adakah sumbatan di hidung yang sehingga membuat nggak bisa nafas lega, akhirnya mencoba nafas tambahannya lewat mulut. Ya itu nggak boleh memang kan, karena
selaput epitel dari saluran nafas dan saluran makan kan berbeda. Nah, itulah yang bikin. Nah, biasanya kalau anak-anak dengan amandel ya, adenoid, kita cerita dengan adenoid ya, anak-anak tidurnya ngowos terus gitu ya dari mulut. Akhirnya kan apa? Oral hygiene-nya bikin jelek karena apa? Di sana tidak ada rambut-rambut getah. Penyaring lah ya. Iya, betul. Mucociliary clearance-nya nggak ada. Nah, jadi gampang banget kering sehingga sekresi sekret. Nanti perkembangan gigi geligi itu biasanya gampang banget ini rusak gitu. Jadi akhirnya orang-orang dengan anak-anak dengan gangguan amandel pasti oral hygiene-nya jelek. Ya itu karena tadi terbiasa bernafasnya lewat mulut yang seharusnya ya tidak bisa ya karena nggak ada efek menyaringnya ya di situ ya. Ini nampaknya Mbak Cindy ini sejalan dengan Ibu Lia nih Bu dari Tegal Besar, Ibu Lia. Jadi ini beliau kayaknya saya memeriksakan anak saya yang masih kecil kelas 2 SD, kemudian saya periksakan ke dokter, kata dokter diketawain aja gitu. Masalahnya adalah anak saya ketika tidur ini mulutnya terbuka gitu, kayak gitu. Dokternya ketawa aja, ya nggak apa-apa ini. Ya, sebelum ini gimana Bu? Ya kayaknya sih sebelum kalau mungkin ya memang kalau sebelum dikatakan tidak apa-apa sih lebih baik memang diperiksakan dulu aja ya. Jadi ditentukan mungkin memang dokternya sudah memastikan bahwa keadaan hidungnya baik-baik saja mungkin gitu ya. Tapi kalau sebelum diperiksakan ditentukan ada nggak sumbatan di hidung, nah itu saya rasa harus ditentukan lagi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kadang Ini kayak gini boleh nggak ngajuin ke spesialis gitu Bu? Boleh aja sih, karena kan gini ya, kalau septum deviasi itu kelihatan banget ya dengan pemeriksaan lampu kepala apa konka ya. Tapi kalau adenoid itu loh, adenoid itu amandel hidung ya. Kadang-kadang yang nggak kerasa, anak saya nggak bisa nafas gitu tuh ya, terus pilek-pilek terus. Nah ternyata ada amandel hidungnya, adenoidnya di situ. Nah itu nggak kelihatan kalau dengan pemeriksaan endoskopi atau pemeriksaan radiologi gitu. Jadi harus dites dulu aja, harus dilakukan pemeriksaan untuk benar-benar memastikan si anak ini baik-baik saja atau normal dengan nafas lewat mulut begitu. Oke, baik. Ini tadi yang Pak Tian ini ini yang tadi pulang kerja rebahan. Ini Pak Tian mungkin bisa dijelaskan kembali ya, barangkali bisa Anda mungkin menanyakan kembali apakah aktivitas Anda sebelumnya memang sudah padat atau belum gitu ya, atau mungkin kebiasaan tidur Anda mungkin kurang bagus, jadi akhirnya menyebabkan Anda akhirnya bisa tidur. Dan dia ditanya sama Bu Dokter jam berapa ini pulangnya gitu ya. Kalau memang larut malam ya udah memang capek ya. Oke. Nampaknya kalau masalah tidur gini banyak yang tanya nih Bu. Iya. Ini ada yang tanya tanpa nama ini ya. Dokter gimana caranya menjaga kebersihan hidung dan juga tenggorokan sebelum tidur? Oh, maksudnya gimana nih ya? Boleh, bagus tuh pertanyaannya. Bagus tuh. Hidung dan tenggorokan ya? Iya. Mulut mungkin ya barangkali. Oh iya, mulut dan tenggorok lah ya. Sebelum tidur ya. Iya. Bagus sih saya rasa pertanyaannya. Memang kan kita sebagai disunahkan juga ya, ya kita kan sunahnya kan memang berwudu sebelum tidur ya. Nah itu tadi kan itu salah satunya dengan dibantu kalau kita di THT dengan cuci hidung gitu. Jadi boleh dilakukan misalnya apalagi dengan orang-orang yang exposure dengan debu, dengan polutannya tinggi. Saya selalu menyarankan untuk lakukan cuci hidung sebelum tidur gitu. Jadi untuk membilas seluruh entah polutan-polutan yang nempel, debu-debu ya atau alergen-alergen. Nah, sehingga untuk membersihkan itu nggak sampai reaksi-reaksi selanjutnya. Atau kalau sama tenggorok ya sama kan, sikat gigi, kumur-kumur ya silakan boleh dengan dibantu dengan kumur-kumur yang berisi antiseptik itu boleh. Jadi untuk menjaganya sih begitu. Mungkin dengan catatan Bu ya. Jangan dengan catatan. Oh iya. Satu jangan makan lagi. Iya. Betul. Kalau makan lagi lanjut lagi. Diulangi lagi. Udah lagi ya? Iya. Oke, Bu, ini kalau dikaitkan dengan Hari Tidur Sedunia nih, kenapa Bu? Oke. Kita kalau kita kembali ke hari tidur ya kan bulan Maret juga ya kan. Nah itu kan kita tanggal nggak ada yang tanggal 15 juga sih Mas Putra, jadi nggak harus tanggal 14, cuman pasti di Indonesia aja tanggal 14 Maret ya. Kita memang banyak sekali karena kita di programnya juga THT juga masuk ke tim posnya dari kesehatan tidur di Indonesia ini. Makanya kita perlu lagi ngasih edukasi kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan, untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas tidur supaya semua organ-organ tubuh kita itu juga kembali lagi istirahat sehingga akan terbentuk nanti bisa pembentukan organogenesis atau yang
apa namanya fungsi-fungsinya kembali lagi menjadi baik dan optimal gitu. Jadi yang lebih sering itu kan mereka mengabaikan tidur. Jadi kita lebih banyak edukasinya tentang tidur supaya bagaimana cara menjaga tidur yang baik untuk menjaga bisa menjaga kesehatan itu. Karena emang kalau kita sudah menjaga dengan baik, kualitas hidup kita pun juga akan terjaga, Bu ya. Iya, jadi penyakit-penyakit degenerasi itu lebih lama munculnya ya gitu ya, apalagi untuk penyakit-penyakit metabolik yang lainnya. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu juga tadi tentang ada beberapa ini ya, kalau gangguan apa tidur tadi ada gejala siang, gejala Iya, gejala malam. siang dan gejala malam. Oke, ini juga baru dengar saya, Bu. Kalau kita mah gitu ya. Jadi Iya. untuk anamnesis. Jadi kalau kita dokter kan ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan anamnesisnya kita tanyakan kalau siang bagaimana. Jadi beda nanti keluhan siang itu tidak bisa terjadi pada malam. Kalau malam ngantuan ya memang jelas banget ya itu kan circadian kita ya siklusnya kan begitu. Tapi kalau gejala siang itu muncul di siang, nah hati-hati, ini bisa saja merupakan salah satu gejala dari gangguan tidur. Nah, salah satunya di situ ya OSA itu tadi. Oke, baik. Jadi, tapi sekali lagi ini memang nih ya di THT ini adalah semacam tempat terakhir orang wah ini udah kemana-mana nggak bisa. THT gini ya. Iya, betul. Ke THT. Ya, jadi nanti mungkin ada terapi kan kalau terapinya untuk pasien-pasien gangguan tidur ini atau khususnya OSA ini kan memang multidisiplin ya. Dan jadi jadi selain banyak kan terapinya salah satunya dengan terapi perilaku, kemudian terapi obat-obatan, bahkan sampai bisa terapi yang terakhir adalah terapi operatif gitu. Jadi kalau memang sudah lifestyle-nya diperbaiki, nggak makan gorengan, minyak terus pedes, nggak minum kopi, terus nggak ke alkohol gitu, kemudian berat badannya sudah sesuai, BMI-nya sudah sesuai dengan normal ya. Tapi kok masih ya, nanti kita harus cari penyakit dasarnya. Kalau memang ada penyakit yang berkaitan dengan struktural, nah itu faktor apa ini ya? Ada faktor apa? Biasanya dengan terapi obat-obatan atau terapi biasanya kan kita memang kalau sudah OSA berat tuh ya, biasanya kita ada terapi CPAP. Nah itu kalau dengan terapi itu nggak bisa ya terapinya operatif. Waduh, ini jangan-jangan faktor ekonomi lagi. Oke. Ini Pak Tian ini kembali WhatsApp ini kayaknya. Oke, ini menjelaskan kembali nih ya. Tidur malam sudah oke. Pulang kerjanya sore jam 4 gitu ya. Pulang kerja rebahan di kasur terus tidur 15 menit dan itu enak gitu. Sama Pak saya juga enak ini. Ini kira-kira gimana? Apakah ini normal gimana? Normal lah itu kan. Normal. Sudah waktunya istirahat ya. Dari seharian bekerja ya masih normal. Cuma kalau memang pas pada saat bekerja kita tiba-tiba tertidur gitu aja, yang itu mungkin harus diperiksakan aja. Apalagi sudah malam sebelumnya sudah tidurnya sudah cukup, sudah 8 jam gitu ya, sudah baik, nggak ngorok juga. Terus tiba-tiba masih di kantor baru jam 9, jam 10 ngerjain anak-anak ngerjain lah, kok jadi hilang. Nah, itu yang harus kita cari kenapa. Kok tiba-tiba hilang? Kalau hanya sekedar ngantuk biasa itu nggak masalah, Bu ya? Nggak ada masalah ya. Kok tiba-tiba hilang gitu ya? Iya, ada, Bu ya? Tertidur gitu kan, ya bisa kan. Jadi itu ya, jadi kita ini memang jadi kita memang harus jadi harus memang bisa lebih aware ya terhadap itu. Kalau memang sekedar ngantuk, apalagi ngelihat angka-angka laptop gitu ya juga bisa aja kan. Betul. Capek juga. Oke. Ini kayaknya Mbak Cindy juga mau nanya lagi nih. Tadi. Apakah ada latihan atau terapi khusus ya, Bu ya, untuk dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan juga kesehatan gitu? Ya, boleh. Sambil pola itu ya, pola makan yang diperbaiki ya, kemudian olahraga yang teratur gitu ya. Nah itu juga bisa kita memang dengan latihan nafas itu juga bisa. Nanti biasanya kalau kita dengan olahraga kan biasanya juga lebih baik ya. Nanti kan waktu istirahatnya juga lebih bagus, pola tidurnya juga lebih baik. Jadi saya rasa dengan pola olahraga yang teratur gitu ya. Itu dia olahraga ya. Makan makanan yang sehat sama olahraga yang teratur. Sebenarnya sih terserah, kalau olahraga sih ya memang menyesuaikan usia, kemudian berat badan, kemudian sama usia tadi sama berat badan sih, saya rasa begitu. Oke. Baik, seperti itu ya Mbak Cindy. Kalau olahraga juga harus diperhatikan juga ya, nggak semuanya bisa kita olahraga itu. Biasanya kalau kita mau senam aerobik apa kan ada penyakit dasar kayak kalau pada pasien dengan obes, kemudian osteoartritis itu juga nggak boleh. Jadi harus sesuai. Jadi olahraganya memang harus sesuai. Kan sekarang kan banyak sini personal training gitu kan. Nah itu kan bisa sambil dikonsultasikan. Iya betul. Jadi sekarang udah macam-macam sih. Kalau kayak diet juga ada kok, kita ahli gizi gitu kan. Jangan asal gerak pokok keringatan untuk kebakaran lemak, nggak juga sebenarnya. Iya, kalau dia obes kan takutnya malah ke lutut. Nah itu juga
Itu kan Oh, iya, jadi harus memang hati-hati. Wah, saya Sekarang ini banyak sudah yang kayaknya kan lagi trennya kan nge-gym ya. Kalau nge-gym itu kan memang disesuaikan kan PT-nya sudah tahu kebutuhan tubuh kita, iya, iya, terus betul. tujuannya ngapain. Nah, itu mungkin yang banyak latihan-latihan itu yang dimananya itu diprioritaskan begitu. Oke, boleh lah mungkin barangkali sekedar ikut-ikutan, tapi seenggaknya juga diimbangi dengan pengetahuan juga, Bu ya. Iya, Agar nggak nyasar gerak, wah kemudian bagus, ternyata ada hal lain yang akhirnya datang gitu ya. olahraga apa yang sesuai dengan tubuhnya. Ya, ya pakai personal trainer itu yang paling penting lah ya. Iya, iya. Ya secara umum ya, kalau mungkin secara personal, wah mahal ya. Oke, baik ini ada yang nanya lagi nih Bu. Oke, kapan ya ini sebaiknya saya ini berkonsultasi dengan dokter spesialis THT terkait dengan masalah tidur dan juga kesehatan gitu. Kira-kira kapan harus segera konsultasi nih Bu? Mungkin Iya. ada gangguan seperti apa? Kalau ya itu tadi kalau sepanjang siang hari aktivitasnya terganggu karena gangguan konsentrasi atau gangguan capek berlebihan ya, kemudian ngantuk ya silakan. Apalagi ada keluhan ditambah hidungnya buntu gitu ya, atau dia ngorok gitu ya, ada rasa ganjel di tenggorok ya, itu kemungkinan kan ada faktor anatominya ya yang mendasari dari gangguan tidur itu tadi, itu yang bisa diperiksakan gitu. Nah, kalau memang sekedar ngecek aja sih nggak ada masalah ya. Ngeceknya ke dokter umum atau ke dokter spesialis? Kalau memang dari dokter umumnya udah baik-baik saja ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang dokter umum masih belum bisa menentukan ya silakan bisa merujuk ke spesialis yang sesuai. Gitu Atau aja. mungkin barangkali dokter umum mengatakan nggak ada masalah tapi masih belum yakin ya berangkat aja gitu ya. Iya, silakan karena kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi ya untuk menentukan normal atau tidak normal gitu. Kalau pengalaman dari Bu Dokter sendiri, pasien-pasien yang sudah pernah ditangani nih Bu, gangguan tidur yang paling sering itu seperti apa sih yang mungkin akhirnya orang harus periksa ke spesialis THT? Oke, kita ya selain dengan OSA itu ya. Oh itu saya OSA itu tadi. OSA itu tambah macam-macam sih. Karena kalau dari hidung ya deviasi septum itu. Bisa konka hipertrofi juga. Ada, saya juga pernah nanganin. Yang paling banyak terutamanya itu adalah tonsil. Tonsilitis kronis atau hipertrofi tonsil itu juga bisa jadi OSA gitu. Tapi sebelum itu sih, sebelum terapi operatif saya biasanya lifestyle-nya dulu diperbaiki, diet, modifikasi diet, olahraga dulu gitu. Baru setelah itu bisa diketahui ya ini kenapa gitu ya. Nah, sama treatmentnya lebih lanjutnya dengan apa gitu. Oke. Baik, ini jadi ada kaitan juga dengan pilihan pengobatan yang sedia tuh Bu ya tadi ya. Tergantung dari kenapanya gitu ya. Ringan beratnya gejala juga dan penyakit dasarnya. Kalau menelan ludah itu telinga bunyi itu kenapa dokter? Blek gitu. Suaranya di telinga itu ya. Sampai kedenger ya? Iya. Ya. Menelan tidak agak keras gitu. Bunyi telinga itu. Kenapa itu ya? Ya, itu setiap hari ya? Hah? Setiap hari ya? Setiap menelan ludah? Iya. Yang selanjutnya ini, kalau hidung sering keluar cairan, biasanya orang itu kan hidungnya sering keluar cairan agak bau itu penyakit apa itu dokter? Dan juga telinga itu kadang keluar cairan agak mohon maaf nggak sedap itu baunya gitu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evan dari Bondowoso. Iya. Iya, ini sekedar menyerempet juga, ada osanya juga sih. Pertanyaan ini bagus juga sih sebenarnya. Karena memang bisa saja dari hidung ya, dari tenggorok juga untuk osa ini tadi ya, gangguan tidur ini tadi ya. Terutama ya memang gini ya, memang saya kan memang belum pasti ya untuk menentukan karena apanya ya, tetapi kemungkinan ini bisa saja nih memang kalau dari kayaknya di riwayatnya si Pak Evan ini kemungkinan memang ada riwayat hidung ya. Hidung itu bisa macam-macam tuh, namanya rinitis, inflamasi pada hidung. Nah, kalau pada sinus namanya inflamasi pada sinus namanya sinusitis. Nah, biasanya sih rinitis itu dibarengi sama rhinosinusitis. Nah, rhinosinusitis itu memang salah satu gejalanya itu tadi pileknya berbau, bisa saja itu sinusitis, tapi ya lebih baik diperiksakan untuk memastikan. Nah, rhinosinusitis ini biasanya sih sering terjadi pada pasien-pasien dengan alergi. Nah, gampang banget tuh ya, tadi kena debu ya, kena main-main sama kucing, nah jadi bersin yang lama, akhirnya bengkak berlebihan, jadi sekresi lah, jadilah sinusitis gitu. Itu juga akhirnya nanti bisa ke telinga karena itu berhubungan. Iya, nyambung. Makanya THT-PKL ini nyambung semuanya, itu salurannya itu. Jadi pipa-pipa ini saling berhubungan. Telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher ya. Nah, kalau B apa B? Nah, bedah kepala leher, ada bedahnya karena kan kita juga terapinya ada pembedahan juga. Jadi kita masuk ke bedah.
Nah, akhirnya berjalan lagi lah ke telinga. Nah, si cairan itu, si lendirnya itu masuk ke telinga. Nah, ke telinga itu bisa jadi dua. Nanti ada bisa jadi otitis media efusi atau otitis kalau memang ada infeksi namanya otitis media akut. Nah, itulah tadi kalau dia menelan ludah, terasa ada sensasi suara di telinga. Sampai gitu ya? Iya. Saya itu pikir tadi ada dia perjalanannya. mendapatkan kekuatan super gitu ya. Tiba-tiba glek-glek gitu aja. Iya, nah kemungkinan begitu. Jadi tapi untuk memastikan kan kita harus pemeriksaan fisik tadi ya. Iya Jadi sih, kalau ini sudah anamnesis, ini sudah nih ya, berarti harus kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya nggak bisa kan kalau telemedicine gitu kayaknya juga nggak bisa. Jadi harus memang diperiksakan saja untuk Apakah juga berkaitan dengan tadi Osa. hidung yang berair terus nah, dan itu. bau-bau Berbau. dan juga telinga juga sama? Oh, Jadi ada kaitan dari juga ya? iya dari pileknya itu tadi kan sinusitis, Oh, oke. rinitis sama sinusitis akhirnya jadi bisa ke telinga lewat tuba itu namanya tuboestesis. Nah, itu jadinya otitis media efusi. Biasanya kalau telinganya nggak sampai sakit ini namanya efusi, ada sekresi pileknya yang ke sana. Nah, itulah akhirnya dia gampang banget menjalarkan suara kalau memang apalagi dengan dibantu dengan gerakan menelan. Karena gerakan menelan itu kan akhirnya membuka tuba. Nah, itu tadi. Makanya suaranya sampai gitu ya. Nah, itu bisa juga jadi ngorok, bisa jadi osa nih pasien-pasien. Wah, ini sinusitis. jangan-jangan Mas Evan apakah Anda juga mengorok ya? Ini bisa juga Bu ya? Iya, jadi ya ada merempet-merempetnya ke situ kok. Bagus pertanyaannya, saya rasa begitu. Oke, Tetap baik. harus diperiksakan sih. Ujung-ujungnya begitu juga kok. Iya sih, juga harus periksa ya. Karena harus memastikan kan, kita juga harus memastikan supaya nggak salah treatmentnya. Oke. Ini Bu di hampir akhir nih. Biasanya yang paling sering terjadi di masyarakat nih apakah ada semacam kayak mitos atau fakta seputar tidur yang baik dan juga kesehatan dari THT KL tadi yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat barangkali kayak gitu Bu. Oke. Kayak gini contohnya, mungkin telinga berdenging. Wah, maaf ya orang-orang dulu mungkin kita masih kecil. Gitu. Apakah itu ada kata nggak semacam itu Bu? Ya meniup uap panas Iya, gitu padahal ya. saya pikir apa sih hubungannya? Ya, memang kembali lagi tergantung penyebabnya. Oh, gitu. gitu ya. Kalau memang seperti tadi ya, kalau dia karena pilek ya bisa saja memang menarik nafas panjang, kemudian tutup hidung, tutup mulut, kemudian meniupnya ke telinga untuk menyamakan tekanan dari atmosfer sama telinga nggak masalah. Oh, bisa tuh, Bu, ya? Iya, bisa juga. Saya pikir cuma mitos gitu ya. Nah, Oh, fakta atau- beneran ya? Iya, atau kalau bisa kan sama dengan teorinya kalau kita naik gunung atau Iya, naik iya. pesawat, ya kenapa kita kok harus ngunyah, ngomong, Oh, atau iya, minimal kita wiritan zikir gitu kan, supaya dengan gerakan kita itu membuka mulut, kita makan, kita bicara, itu otot-otot itu akan membuka si namanya tuba tadi, si tuba eustachius itu tadi, sehingga tekanan di telinga tengah ini itu sama dengan tekanan atmosfer. Nah, kenapa naik pesawat jadi nyeri? Nah, itu tadi Iya. karena kita banyak diem atau ketiduran. Nah, itu bisa begitu. Jadi saya rasa memang perlu diketahui memang dari THT ini bisa kelainan pada THT bisa dapat menyebabkan gangguan tidur, sehingga kalau memang ada keluhan di siang hari yang berupa kelelahan, ngantuk yang nggak wajar, kelelahan yang nggak wajar, kemudian disertai waktu tidur sering terbangun, kemudian ngorok atau ada perasaan tercekik, pernah ada riwayat tercekik, itu lebih baik diperiksakan supaya bisa ditangani secara lanjut, secara lengkap. Ya, sehingga nanti akan tercipta kualitas tidur yang baik. Dengan kualitas tidur yang baik ya insya Allah metabolisme tubuh seluruh organ juga bisa ikutan baik gitu. Oke, baik seperti itu. Mungkin ada ini Bu kata-kata yang mutiara untuk para pendengar, tentunya Ya. dengan kualitas tidur ini yang paling penting. Ya, saya rasa sih harus mengenali tubuh kita, mengenali kondisi tubuh kita. Kalau memang ada keluhan-keluhan ya, terutama keluhan yang tadi ngantuk-ngantuk yang nggak wajar, atau kelelahan nggak wajar, atau ada gangguan keluhan selama tidur. Nah, itu lebih baik kita lebih aware, karena tidak bisa dipungkiri dengan kualitas tidur yang buruk maka akan mengganggu fungsi-fungsi organ lain untuk istirahat, sehingga metabolisme organ-organ tubuh juga agak terganggu, sehingga dapat menyebabkan penyakit lebih lanjut. Jadi harus dikenali kalau memang kita baik-baik saja, kemudian harus dikurangi juga makanan-makanan yang mengandung minyak, mengandung alkohol atau kafein begitu ya, sehingga tidur akan lebih baik ya, lebih pulas, lebih nyenyak, REM sleep-nya baik, sehingga metabolisme tersebut, sel-sel organ itu akan terjadi gitu. Oke, Ya. sekali lagi kembali kepada diri sendiri ya, teman-teman. Ya, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya. Oke, Ya. baik Bu Dokter Nindya Sinta Rumastika SPDHT KL. Terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. berbagi informasi Ya. bersama para pendengar dari program Satu di Ya, Jember. mudah-mudahan Sekali lagi, bermanfaat. betul. Dan juga kalau mungkin ada keluhan, langsung aja periksa yang paling penting. Ya, gitu ya. Kalau memang nggak bisa menangani sendiri, ya silakan
dibawa untuk diperiksakan aja sih, lebih baik untuk berobat begitu ya. Oke, jadi manfaatkan BPJS Anda emang. Iya, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Iya, Selamat sama-sama. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.